sabar kalau memang pengen ada hasil yang apa yang bagus gitu kan. Nah, makanya setelah ini disisir pakai pisau, daun jati dari tulangnya, baru nanti kalau aku dulu, kalau kalau istilahnya kalau aku dulu bikin khusus ini apa namanya? Tote bag ini artinya ya. Jadi kain itu kain belacu tadi, kalau biar tak tembus, dalamnya kan masuk kain, masukkan plastik misalnya kan dalam Iya Pak, kain tadi kan dialasi biar tak tembus plastik. ke belakang nah, ke alas kan. Iya. Nah, kemudian Diberi plastik. taruh di bawah kain sebelum kita ponding gebuk di lantai tadi, itu kasih kain lagi. Pertama tujuan untuk meredam meredam ini apa meredam suara. Kedua untuk tujuannya untuk supaya pas digebuk tadi daun itu getahnya itu tidak terlalu ini apa tekanan itu kan tidak terlalu ini jadi hingga menyebabkan daun hancur biasanya kalau terlalu terlalu kuat dengan dinding. Nah kemudian di atasnya setelah kita taruh daun kalau aku dulu itu aku kasih kain lagi. Aku kasih kain kosong, artinya bukan kain ini kain kosong ini bebas bekas-bekas kain lap atau kain apalah kain kosong yang tipis lah, jangan yang tebal ya. Baru pakai plastik. Nah nanti kita raba-raba, misalkan kan kelihatan jejak daun tuh dari balik plastik dari kain tadi kan. Makanya cari kain itu kalau pacak yang putih, misalnya kata yang pacak kita ini kan. Jadi kain kosong ini kan artinya tidak ada guna kecuali tujuannya untuk pertama menyerap kelebihan air pertama kan. Nah kalau ada kelebihan air bisa diserap oleh kain di atas tadi. Kalau kita pakai istilahnya untuk tote bag harusnya kecuali kita pakai mirror artinya pakai kain atas itu bisa kita gunakan misalnya kan. Nah jadi setelah ini tadi kain baru plastik. Nah plastik asli biar nggak kotor plastik tadi itu baru gebuk nah lambar-lambar kita pelok ini. Tapi ini pakai sistem kayak ini kalau yang pakai kain pucuk ini artinya kita meraba-raba karena daun itu kan dia kejenuhan karena ada tutup kain kan. Nah, tapi tidak bagusnya kan kain itu bisa kain tipis lah, kain tipis atau apa kan. Nah, kalau untuk pakai tisu itu aku belum belum coba sih, takutnya kaki hancur gitu kan. Nah, atau sebenarnya tanpa kain juga bisa, tapi pilih daun-daun kayak daun kalpataru bagus, daun jarak. Kalau untuk ponding daun jarak, jarak, jarak kepiar itu yang jarak sedikit jarak kayak jari itu yang warna ungu itu bagus misalnya kan. Nah, kalau daun-daun ini apa yang kayak bunga-bunga yang sering ditanam dalam pot itu ada yang bagus, ada yang blobor biasanya kan. Nah, bunga-bunga kenikir juga kadang tuh bagus, tapi nak dibuang dulu putik sarinya. Kalau pakai bunga tuh utamakan putik sarinya dibuang ya. Putik sari dibuang, tinggal kelopaknya baik. Jadi kita ngambil jejak kelopaknya untuk bunga kan. Nah, kemudian daun-daun ini daun-daun apa lagi biasanya kan ya pokoknya gini aja kalau saran aku sebelum kita terjun ke media langsung untuk apa namanya untuk sebagai media kita buat itu artinya kan kita bikin di tote bag artinya kan nah daun itu sebelum dipakai kita ketok dulu di tempat lain dulu di kain kosong dulu artinya kan di kain apa kain lap apa kan jadi kelihatan kaki kan oh, daun ini jelek misalnya kan jadi tidak merusak ya setidaknya kan meminimalisir kerugian lah bahasanya itu kan jadi menjelek itu kan dibaca lagi nak kita tarik dibaca nak kita kontrol Z misalnya kan nah karena pasti kita ini apa nah ini malah sudah rusak ya sudah pasrah baik gitu dengan ini karena ya kayak itulah hasilnya tapi di dalam dunia ekoprint teman-teman yang harus diketahui tidak ada yang namanya jelek artinya kan karya seni itu tidak ada yang namanya jelek mungkin jelek di mata kamu tapi di mata orang lain itu sangat menakjubkan itu banyak sekali kasus-kasus kayak itu misalnya kan jelek aku kadang aku pribadi baik merasa tidak puas misalnya kan merasa tidak puas tapi kadang-kadang wong beli itu tanpa nawar kita kasih harga sekian tanpa nawar karena mungkin bagi mereka bagus padahal ada yang lebih bagus menurut kita ini paling bagus sih gitu kan ini kayaknya paling cepat laris sih gitu kan tapi kenyataannya tidak makanya di dunia ekoprint ada namanya istilahnya tidak ada jelek karena setiap seni itu sudut pandangnya beda-beda tapi bagi kita yang buat itu mungkin pengen karya kita ini pengen ya bagus lah perfect lah artinya tidak blobor, tidak ini. Nah, tapi salah satunya untuk menghindari daun yang blobor bisa diakali dengan cara pemilihan daun. Itulah langkah yang efektif. Artinya pemilihan daun itu sangat menentukan. Ada beberapa daun kayak daun-daun yang jenis bunga-bunga lah, bunga-bunga yang samping-samping rumah, yang dekat-dekat rumah itu rata-rata kan banyak yang blobor. Makanya untuk itu
Nah, kaget makanya dicumpur beberapa daun dulu. Maksud aku tuh kain kosong tadi cumpur dulu beberapa daun. Nah, yang paling bagus menurut teman-teman, kita kan beda-beda selera ya maksud aku tuh kan. Nah, mungkin karena teman-teman yang buat itu harus menyesuaikan selera teman-teman yang buat. Kaget Ya, pilihlah masuk ke daun yang paling oh ini kayak daun jati, pilihlah daun jati. Pokoknya daun pinggir jalan tuh yang bagus pilih. Bebas. Nah, maksud kaget setelah itu, setelah pemilihan, nah kaget tahap finishing. Tahap finishingnya, teman-teman ada tunjung nggak? kunjung itu apa? Tunjung, Tunjung tuh tunjung tuh, apa? tunjung itu salah satu bahan untuk membuat ekoprint. Nah, Oh, jadi tunjung ini fungsinya untuk mengikat warna, untuk fiksasi lah bahasanya. Jadi untuk mengunci warna yang ada di sini. Nah, ini sudah bagus, tapi kan kalau dicuci kan langsung hilang biasanya kan. Iya. Kalau kita Kalau tidak kemarin pakai itu, ini, ya kemarin itu diolesi ini Pak, diolesi apa? apa? Tawas Pak. Nah, kalau si tawas, tawas itu kurang. Memang tawas Hmm, itu warnanya tidak berubah kan. Nah, kalau pakai berarti tunjung, KG, tunjung itu warna Pak itu ya? berubah. Iya, tunjung atau makanya KG eksperimen, tunjung, tunjung lah. Kalau tunjung itu lebih kuat. Biasanya pakai tunjung. Tunjung itu adalah di ini. Belilah kalau di Shopee itu ada yang dikit baik. Beli itu jangan nak ini dikit baik sebenarnya kan. Itu dioleskan seperti itu Pak atau gimana Pak ya? Tunjung dilarutkan dulu, baru Ah, bisa dioleskan atau bisa dispray pakai pakai semprot kecil-kecil itu hmm, ada kan. ya. Nah, di tempatnya kena daunnya baik misalnya kan. Nah, disemprot Mm-mm. ya kan. Nah, baru itu untuk mengunci warna. Dan tunjung, tunjung itu kan iron bahasa itu kan besi ya. Tunjung lah bahasa kita untuk bikin batik, untuk bikin ini apa namanya, bikin untuk jumputan batik itu tidak terlepas dari tunjung kalau kita ngerajin istilahnya kain misalnya kan. Nah, nanti kakek tunjung itu dosisnya itu dikit baik karena kakek udah sesuai lah. Makanya uji coba dulu di kain yang kita praktek tadi kan. Nah, Ya Pak. 1 sendok per 1 liter air misalnya kan atau setengah sendok per misalnya kan, atau per 100 ini kan kan tunjung itu efeknya itu membuat daun itu menjadi warna hitam semakin tebal semakin dosisnya makanya dosis itu tergantung di kalau dia tipis tunjungnya artinya kan warna itu tidak terlalu hitam. Nah kalau semakin tebal itu akan gelap gitu kan, Hmm. tapi tunjung itu lumayan bagus untuk mengikat pewarna. Nah, coba nanti Ya. dipraktekkan pakai tunjung misalnya untuk ini apa. Eh, memang tapi tunjung itu konsekuensinya artinya kan daun yang kita bikin tadi akan berubah artinya kan tidak sesuai dengan yang ada kita lihat waktu pertama buat itu kan. Nah kakek tidak tahu berubah Hmm. jadi warna apa. Kakek yang hijau tuh entah berubah jadi abu-abu tidak tahu kan. Kakek yang ungu Hmm. berubah jadi hitam kakek kan tidak tahu karena makanya di tunjung tuh kakek kita semprot kan. Hmm. Nah sudah Pelaksanaan semprot kan jemur, jangan dijemur bawah matahari ya angangin kan diam kan dulu. Ah, baru lagi kita bilas pakai air bersih. Dibilas baik. Kalau tote bag itu dibilas baik, jangan dicuci. Misalkan tidak perlu ini, karena istilahnya itu aksesoris kan untuk ini kan. ya Nah, kalau kita pakai sistem apa namanya? Kalau pakai sistem ponding tadi kan. penting. Nah, makanya untuk meminimalisir artinya human error tadi, makanya kita bikin di kain kosong dulu. Kata-kata lu, "Ay, ini bagus, Ay. Ay, ini kurang bagus, ya, kurang ini." Makanya kita bisa milih. Pilihlah beberapa jenis daun yang menurut kita ini apa baik itu daun gulma, baik daun pagar, misal daun tanaman hias atau daun-daun taman misalnya kan, cobalah yang inilah kita coba, ini bagus bentuk jejaknya bagus, ini tadinya bagus misalnya. Nah kita pakai ke kaget baru diterapkan di baik itu supaya tidak ya meminimalisir kerugian lah dalam arti kita kan kalau kita ini kan tidak puas kan kita nak beli lagi itu kan pasti kan. Ya. Beli lagi lah. Lepas lah kita beli cari kain putih siko. Bebas lah kain putih siko. Tadi untuk media kita ngecek tadi. Nah kita kan kita ketok-ketok dulu. Baru kita terapkan di ini. Nah kita tahu untuk gepuk itu pakai palu atau pakai apa teman-teman? Pakai palu, Pak. Palu Palu kayu. 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 palu Kayu ya. kayu. Ah sudah. Kalau sudah pakai kayu kan bagus. Artinya kan memang khusus untuk ini kan. Karena dulu awal-awal aku merintis juga tahun 2018 dulu. Sebenarnya ekoprint ini kan dulu tuh bukan tujuan mereka ini karena memang dulu tuh adu usaha misalnya kan ini bangkrut dikata gawe. Nah diajak Mbak ini kan kebetulan Mbak itu pengusaha kain jumputan dia coba-coba buat ekoprint. Nah awal-awal 2018 buat ekoprint kan
kami dulu pakai batu untuk ngulek itu kan. Jadi kain itu bolongan loh. Padahal itu pesanan dari Jakarta gitu kan. Nah, waktu itu aku dibayar juga. Jadi per lembar kain itu 50.000 gitu kan. Jadi pakai batu tuh. Jadi banyak bolong bikin ini tuh kan. Nah, makanya ketika pakai kayu, nah itu lebih aman. Pakai kayu nak kuat, gepuknya nak kuat. Nah ini tidak apa-apa, kuat-kuat tidak apa-apa. Kayak kain belaju itu kalau kamu ada ini apa? Kalau kamu pakai kain lagi pucuknya, kalau pakai kain belaju itu tidak apa-apa kamu ngepuknya kuat-kuat. Karena kain belaju itu sudah tebal masa itu kan. Nah kayak tadi itu sudah bagus. Nah makanya kaki kalau untuk fiksasinya, ya bisa kaki kamu bisa pakai tawas, kamu bisa pakai kapur, kamu bisa banyak media yang kita gunakan. Atau kaki ini tawas yang tadi pakai yang sekarang pakai tawas misalnya kan, nah ya kayak yang untuk next time itu pakai tunjung, nah kan ada perbedaan, apalagi kamu kan istilahnya untuk istilahnya praktek ini kan, jadi bisa membedakan karena tujuan kamu kan bukan untuk menjual maksud saat ini kan, Ya, tujuan kamu iya kan Pak. bukan untuk menjual tapi karena untuk memang untuk teori untuk praktek, jadi kan oh jadi ini perbedaan, jadi bisa membedakan ini kekuatan kalau tunjung kayak ini pakai tawas kayak ini misalnya kan, bisa juga kalau untuk bisa pakai kapur bisa juga udah coba misalnya kan. Tapi diendapkan dulu kan kaki kan jadi perbedaan, jadi perbandingan kan. Nah lebih bagus kalau aku kalau kita untuk teori untuk tugas ya bagusnya kayak itu, jangan kita istilahnya yang ini. Jadi kan ada perbedaan. Nah yang selanjutnya kan kaki yang nilai itu. Oh berarti pakai tawas kayak ini, pakai tunjung kayak ini, pakai cuka makan kayak ini misalnya kan. Nah kalau ini kenapa harus milih tote bag ini maksud aku? Kamu milih tote bag ini? Jadi latar belakang dari pembuatan tote bag ini apa tahu shopping sebenarnya shopping bag Pak, ya nama lainnya. Iya, Kami cari nama lain dari tote bag. Tas belanja lah ya. Nah, iya, alasannya itu kan kemarin tuh di awal Januari itu ada peraturan wali kota yang tidak lagi menggunakan atau penggunaan plastik di minimarket. Nah, itu kan salah iya, satu tujuannya supaya mengurangi plastik, agar apa ya, mengurangi sampah lah intinya Pak, gitu Pak. iya, iya. Nah, itu memang kami sudah survei juga di setiap minimarket juga memang nggak ada lagi nyediain plastik gitu, Pak. Jadi latar belakang kami, oh dengan mengurangi sampah ini, dengan menggunakan tote bag ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi sampah. Oh, oke, oke. Berarti kayak ini, berarti bukannya sekedar tugas-tugasan, sekedar ini, berarti kan ada tujuan, maksud kan ada Ya, nilai empirisnya yang tujuan, artinya latar tujuan kita belakangnya, ada nilai-nilai yang alasannya ada kenapa? di, bukan sekedar estetikanya baik, bukan oh ini kami bisa, tidak, ya. Artinya kan Nah, kenapa, why, kan artinya kita bikin ini pertama untuk mengurangi sampah plastik. Artinya kita tujuannya untuk go green lah, artinya kan kita ramah lingkungan, artinya kan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan plastik dalam setiap belanja. Artinya kan kalau tahan kita kan setiap belanja plastik. Nah tujuan teman-teman mungkin kenapa tidak kita tote bag itu sekali beli untuk beberapa kali belanja, setiap sekali beli artinya kan kita beli pakai itu bawa sendiri, artinya kan kita belanja tanpa adanya plastik, artinya di rumah juga mengurangi sampah plastik, karena istilahnya kan tidak semua orang itu bisa bertanggung jawab atas sampahnya kan, karena mayoritas kita juga mungkin bisa dikatakan 98% masyarakat Indonesia itu tidak peduli dengan kondisi lingkungan di sekitarnya kan, hanya betul. 2% saja, mungkin mungkin hanya 2% yang peduli, memang benar-benar peduli yang akan lingkungan, mungkin seperti itu. Jadi tujuan teman-teman juga adalah untuk lingkungan, artinya kan bukan untuk, dalam artian tujuannya bukan untuk seni, artinya kita buat ini artinya kan ada nilai-nilai, ya artinya penggabungan seni untuk lingkungan, peduli lingkungan, hingga memilih tote bag kan. Kira aku kalau untuk tugas kan ada yang lebih simpel lagi kayak bikin-bikin cangkir muk itu, masa aku itu kan Ya. tidak tote Pak, bag, tapi memang boleh izin iya, tanya lagi Pak? ya silakan. Nah, ini mungkin dua pertanyaan terakhir Pak ya. Yang satunya, Oke, oke. kira-kira untuk memaksimalkan dalam pelaksanaan praktek itu, apakah teknik yang digunakan itu bonding atau steam itu yang lebih maksimal itu kalau untuk tote bag menurut Bapak? Eh, teman-teman kayak ini bisa steam, bisa praktekkan semua maksud aku itu kan.
Di daerah teman-teman ada nggak daun jati muda? Daun jati muda. Iya, Eh, sebelumnya belum cari sih, Pak. Kami masih cari tuh. memanfaatkan daun-daun yang ada di sekitar dulu. Jadi teman-teman di Indramayu di mana posisi saat ini? Di Kota Palembang. Oh, di Unsri Palembang ya? Iya, betul. Unsur Palembang. Di Unsri Palembang, Ya, di Politeknik ya? Nah, di Politeknik itu kan banyak daun jati. Dulu kalau ada pelatihan, kami sering ngambil di salah satu di Politeknik Unsri itu banyak daun jati di situ. Kamu masuk di situ daun jati kalau karena memang belum ini, dia kan tidak sadar kalau kita tidak nyari. Tapi kalau kita cari, oh berarti di sini daun jati kalau kan. Nah, di Unsri Palembang itu banyak daun jati. Di dalam kampus Unsri Palembang itu banyak daun jati. Cari yang agak merah, yang muda-muda, yang kecil. Terus itu apa namanya? eh di Unsri sudah itu di jalan ini banyak juga tuh ya di mana ya arah jalan apa itu namanya Soekarno Hatta itu Musi si, bukan Musi 2, Pak, Bukan, ya? pokoknya jalan-jalan Soekarno Hatta itu masuk-masuk ke itu tuh banyak juga pokoknya daun jati di kampus kamu be banyak masuk di Unsri yang di Palembang itu banyak carilah itu di dekat Rekomendasi itu, gedung Pak, ya, kalau daun tidak jati salah itu, Pak, ya. ya karena bagus warnanya Oh, merah. Nah, oke. KG ini kan sebelum kamu ini apa namanya kain belacu ini kan yang masih baru ini waktu kamu sudah beli dari pasar itu coba kamu rebus dulu pakai banyu tawas. Iya Jangan Pak, langsung kemarin masuk itu kan. iya kemarin kami juga kebetulan lihat dari eh, cara dari TikTok itu kan. Nah, Iya, kainnya itu pas kami beli itu kami treatment dulu Pak, iya pakai di treatment lo. scoring dan mordanting Pak. Iya, Nah, untuk scoring scoring itu kami kemarin pakai rendam dengan campuran soda as dan soda apu dan tro. Nah, itu selama iya, 1 jam. Terus iya. dibilas, nah dibilas sampai bersih, terus direndam lagi pakai tawas dan soda abu selama semalaman, baru dianginkan gitu Pak. Nah, kalau sudah di treatment kayak gitu, perlu difiksasi lagi nggak Pak supaya warnanya awet? Atau treatment kami tadi kurang tepat? Jadi kalau untuk merecoverin itu pertama itu ada yang namanya scoring. Scoring itu kan pertama tujuannya untuk membuahkan zat lilin di kain tadi. Jadi zat lilin kan di kain itu biasa kan ada kandungan-kandungan lilin lah misalnya untuk pelapis supaya kain ini kan. Nah, itu tujuan bisa pakai tro, bisa pakai soda as, bisa soda abu atau bisa kita pakai deterjen yang ringan kayak itu kan kayak kalau dulu kan deterjen 1 sendok teh itu untuk 5 liter air kalau aku dulu misalnya awal-awal dulu aku rebus itu aku rebus kalau untuk scoring ya sudah direbus rebus sampai mendidih angkat kemudian kemudian nunggu dingin dikit bilas jemur. Nah, baru kita masuk ke proses mordanting. Mordanting tadi bisa menggunakan tawas bisa, kage apa namanya tawas bisa, tunjung bisa, cuko bisa. Nah, kage kalau untuk paket komplit kayak ini nah, kalau kamu untuk nyoba, makanya kage untuk nyoba lagi supaya kekuatannya itu apa lebih kuat lagi maksud aku itu kan. Nah, kalau untuk selanjutnya bisa dicoba juga misalnya untuk mordanting ini coba catat ya mungkin untuk ini bisa kamu praktek kalau catat misalnya biasanya ini untuk air 1,5 liter air itu airnya satu Maaf, koma Pak. lima liter air Izin, Pak. Mohon maaf Pak, tadi yuk. Tadi nge-lag tadi Pak. sinyalnya nge-lag, Bapak. Mungkin bisa diulang, Pak. Oke untuk proses ini ya untuk proses mordannya 1,5 liter air kemudian 100 gram tawas 20 gram tunjung 5 sendok makan cuka makan 10 gram soda kue.
Nah, sudah belum dicatat tadi untuk bahan Sudah. mordannya ya. Sudah, Pak, sudah. Nah, jadi oke tadi sudah. Nah, kakek cara membuatnya pertama-tama itu air 1,5 liter ini dipisah dua, dibagi dua ya. Dibagi dua, kok kita untuk melarutkan tawas. Jadi tawas tadi kita larutkan yang 100 gram tawas tadi dilarutkan dalam larutan satu. Nah, kakek campurkan misalnya kakek yang kedua ini karena tawas kalau ketemu soda kue itu akan ngembang artinya meluap itu kan. Nah, makanya dia harus dipisah. Tawas dengan soda kue ini harus dipisah. Jadi soda kue ini bisa dibikin larutan B, tawas tunjung sama ini cuka makan di larutan A mungkin. Nah, kakek larutan ini dicampur. Nah, dicampur aduk. Diaduk sampai larut ya. Aduk sampai larut, larutan mordan tadi, larut sampai larut. Kalau sudah dekat lagi buiyo, nah baru kain tote bag tadi tote bag tadi yang sudah scoring ya, yang telah kering ya. Kamu remes tuh di dalam ini, dalam larutan mordanting tadi. Nah, remes pakai sarung tangan, bebas sarung tangan makan, sarung tangan karet ya. Kalau ini kata alergi gatal tidak masalah, tidak usah pakai sarung tangan. Nah, di remah-remah ke remah-remah itu kurang lebih ya sampai meresap lah 3 menit atau 5 menit lah kayak itu misalnya di remah-remah kita nah ada remah-remah ini kan. Nah, setelah di remak-remak memang kain itu dari putih itu akan berubah menjadi krim ya, tapi ini mordan ini insya Allah kuat untuk apa namanya menahan ini tadi apa zat tanin ini tadi, karena ini mordan ini juga bisa untuk kamu pakai steam. Ini bisa dipakai pakai untuk steam juga bisa karena ini kan mordan yang biasanya, tapi teman-teman kan dia ini kan mordan ini jangan disebarluaskan artinya kan karena masih skalanya ini karena untuk yang ini tadi kan karena masih banyak dipakai wong untuk skala komersial artinya kan kalau kakak kan tidak lagi itu kan. Jadi dia remak-remak, setelah dia remak-remak selama 5 menit tadi mungkin nah, baru dijemur di terik matahari panas. Nah, kalau yang sudah di mordan ini bedanya ini harus dijemur di terik matahari panas. Digantung ya, digantung bukan digantung pakai jepitan ya, bukan digantung ke apa kayak nyemur baju biasa, tapi digantung pakai penjepit. Jadi netes ke bawah misalnya kayak gitu kan. Nah, aman lah kering, kalau lah kering, misalnya lah kering baru bilas pakai air bersih. Kalau untuk bikin ponding yo, ini untuk bikin ponding kita bilas pakai air bersih atau bisa juga langsung kita lah kering tadi bisa langsung kita ponding baru kita angin-angin ke atau itu banyak alternatif. Nah, kita bilas pakai air bersih lalu kita ponding itu bisa atau kita langsung kita ponding ke pas dia kering itu bisa juga. Kage itu kalau pakai ini itu tidak perlu lagi kamu nak pakai fiksasi tunjung itu tidak perlu lagi karena sudah mordannya sudah pakai tunjung. Nah, kedua, kalau kamu nak pakai steam ya, nak dikukus. Nah, kamu cuci ini tadi bilas pakai air bersih yang sudah di mordan tadi, yang kering tadi. Taruh daun jati apa daun apa bisa dipucuk itu. Nah, kaget tutup pakai kain apa lah supaya dia tidak belobor misalnya kan. Kaget gulung. Baru dikukus selama 90 menit. Nah, coba ke masuk kaget daun apa, tapi tidak seluruh daun pakai sistem steam itu bisa keluar jejaknya, itu baik kan. Nah, cobalah kamu pakai sistem ini kan akan lebih ini dia kan akan lebih awet lah, insya Allah bertahan. Tapi memang warnanya itu tidak secerah ketika kita mordan. Yang kayak tadi kan cerah warna punya kamu tadi kan, tapi di balik cerahnya juga mudah bias dia karena apa mudah rontok dia kalau kena ini apa kena cuci. Nah, kalau pakai di mordanting itu akan lebih awet lah, meminimalisir gitu kan. Ya, mungkin pertanyaan terakhir, Pak ya. Ya, Kira-kira untuk memasarkan produk nih, oke, EcoPrint supaya lebih dikenal tuh gimana sih, Pak? eh, kalau memasarkan itu sebenarnya kalau EcoPrint, kalau rumus aku sih kok, kalau dulu aku nih dulu jujur baik dalam arti itu kalau untuk memasarkan gaptek, aku nih uang paling susah, bukan dekat kayak basic jualan artinya kan. Nah, jadi cerita kayak ini, kalau kita bicara masalah pemasaran, jadi aku bikin kain founding tadi 2018. Nah, sudah tuh 2019 kita harus inovasi di bidang seni ini harus inovasi. Kita lihat di sekeliling gitu misalnya kan harus inovasi misalnya. 2019 itu belajar sistem kukus.
Nah, 2019 ke ini nih, karena banyak yang bikin kain lah banyak kan. Nah, kita ini 2021 fokus di kulit. Nah, gimana cara aku sistem pemasaran supaya pemasaran aku lebih spesifik. Nah, aku waktu itu fokus di kulit dari 2021 sampai saat ini lah kurang lebih. Tapi, nah, alhamdulillah, masukku dari 2001 ke sini, 2024 nih, untuk pemasaran dekat masalah, dekat kendala. Seberapa pun aku buat, itu selalu dibeli wong. Selalu habis gitu kan. Tidak pernah bersisa. Nah, aku bikin 100 piece dalam sebulan itu misalnya dalam sehari 100 piece selesai ya already itu. Pokoknya dalam tidak nyampe sebulan itu habis. Kulit lembaran itu masa aku tuh kan. Nah, gimana cara aku berjualan? Konsisten, baik. Dalam artian konsisten tuh artinya kita membrand produk itu. Kalau aku dulu tuh misalnya tipe ini, wong kenal aku itu dengan Ecoprint. Aku kan tahu Ecoprint kan banyak yang bikin kan. Nah, sama mana wong kenal aku tuh harus spesifik. Wong nak nyari bahan itu dengan aku. Nah, dulu kan aku lihat, kayaknya di kulit ini belum banyak gitu kan. Makanya aku bikin fokus di kulit. Nah, pokoknya aku membangun brand untuk metode jualan ini. Brand ini khusus di Facebook, aku posting di WA atau Facebook, istilahnya kan sudah tidak kate ini nih, tinggal nunggu be habis. Nah, kalau untuk teman-teman misalnya kan mana supaya berjualan tote bag ini kan lebih sulit mas aku dibandingkan kayak aku bikin kain misalnya. Nah, kita memberikan penawaran. Makanya kalau membuat untuk jualan itu jangan dikit. Kalau dikit costnya kita rugi. Ngerti masalah? Costnya rugi kalau dikit misalnya kan. Misalnya kalau cuma sikok kan rugi. Kalau 10 beda. Kalau si kok kita jualnya 15.000, mungkin kalau 10 bisa 12.000 atau 13.000. Nah, artinya kalau untuk sistem jualan, kita pertama itu kita bikin di Facebook, kita bikin apa video-video menarik, video-video edukasi. Misalnya kan sampah nih merusak lingkungan lah, malah kita gunakan sadar dia atau bikin kayak itu misalnya kan. Kalau untuk edukasi misalnya kan, atau bisa kita langsung datang apa namanya, misalnya produk-produk atau toko-toko yang istilahnya kerjasama misalnya dengan brand-brand. Sebenarnya kalau untuk jual produk kayak ini biasanya dulu tuh kalau biasanya banyak dari BUMN kerjasamanya biasanya kan, dari PLN, dari Pertamina biasanya kan. Nah, mungkin kalau ada teman-teman ada link dari BUMN atau produk atau perusahaan-perusahaan misalnya itu swasta bisa diajak kerjasama. Karena yang lebih tepatnya teman-teman untuk membeli produk itu ini ada istilahnya banyak, untuk skala banyak itu ialah kelas-kelas perusahaan gitu kan, baik itu swasta atau BUMN. Nah, cobalah tawarkan di situ, kita ajak kerjasama, misal kita ajak ini misalnya kan dengan tujuan ini atau momentum. Nah, kalau untuk pemasaran sehari-hari ya bisa lah lewat Shopee, tapi itu kan kurang efektif dalam arti itu kan kurang mengejar target. Mungkin seperti itu teman-teman. Oke, Pak, terima kasih atas wawancara hari ini. Mungkin kembali ke moderator. Oke, ya. Baik, terima kasih Bapak, ilmu yang sangat berguna bagi kami ya, karena ini sangat Masuk. penting untuk kami ke depannya, karena untuk karya tadi. Pada teman-teman juga terima kasih atas partisipasinya hari ini. Mungkin cukup ya. Nah, jadi Ketua gimana? cukup Ada yang mau apa-apa. disampaikan? Jadi gini aja ya teman-teman, yang pengen nanya spesifik itu langsung WA baik, tidak masalah. Atau kalau kamu mau buat itu PCB tidak masalah. Kayak gitu apa misalnya yang ini yang korang-korang langsung baik masuk kalau ada ini. Karena aku jujur baik istilahnya, kalau istilahnya ini terbebani kalau ada teman-teman belajar tapi tidak bisa ini kan banyak gagal kayak gini karena banyak aku bukannya untuk teman-teman deh, apalagi teman-teman yang proses belajar aja kan yang skala komersial baik kadang tuh share ke video ke tapi terbeban itu aku karena tidak sesuai ekspektasi. Tapi kalau teman-teman dalam artian kalau pengen ini kan kaget waktu belajar ya apa share lah ini hasilnya kurang apa, nah kita sharing di situ itu Iya, kan Pak. melalui siapa gitu Siap. ya. Jadi nanti kami coba buat lagi, terus minta saran lewat WA seperti itu, Pak ya. Iya, ada apa-apa ya WA Oh, baik. Kaki kan WA tuh walaupun tidak direspon, kaki tetap direspon namanya WA iya, kan. Pak. Kalau telepon tuh kan Iya, kalau nelpon kan kaki waktu sibuk kan tidak sempat gitu kan itu kan. iya, Nah kalau WA insya Allah direspon lah walaupun cepat atau lambat ya itu kan. iya, Pak. Tidak masalah. Pokoknya sampai kamu selesai lah aja itu kan. Nah sampai kamu selesai atau kamu selesai kamu nak melanjut juga tidak masalah juga, masalah itu kan kalau namanya sharing kan namanya kita berbagi kan. Ya.
Baik, gimana? Rizky sudah. Cukup mungkin. Baik, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup Pak. Terima kasih kami ucapkan Sama-sama. atas ilmunya dan kepada teman-teman. Eh, terima kasih juga seperti partisipasinya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.